menjawab pertanyaan 22 pertanyaan dalam 1 jam, dalam 60 menit. Itu artinya kira-kira 2,5 menit satu pertanyaan. Jadi bagaimana kita bisa mengevaluasi kedalaman pertanyaan penyidik itu atau jawaban Jokowi itu seperti menjawab multiple choice. Karena tidak mungkin pendalaman itu dieksploitasi jawaban itu 22 jawaban dalam 60 menit. Itu saya pernah diperiksa di tempat yang sama dan harus minimal 4-5 jam itu hanya untuk menjawab 20 pertanyaan tuh. Jadi kelihatannya bukan kita mempersoalkan kualitas pertanyaan atau kualitas jawaban Pak Jokowi, tetapi kedalamannya mungkin belum diperoleh. Dan jelas kecukupan yang dimaksudkan oleh penyidik untuk dilimpahkan ke kejaksaan itu sudah tercukupi. Tapi dalam soal yang menyangkut pidana, tetap saya berpendapat bahwa yang hadir di depan penyidik hari ini adalah Jokowi sebagai warga negara yang merasa terhina atau merasa disebarkan kebohongan atau hoax oleh Roy Suryo CS. Padahal sebetulnya deliknya itu terjadi, tempus delictinya itu dan locus delicti bahkan itu terjadi di istana ketika Jokowi berumah di istana, bukan berumah di Solo, berumah di Jakarta sebagai kepala negara. Kita mesti juga berikan konteks itu, karena pada waktu kasus ini muncul menjadi skandal, sebetulnya skandal tanda petik, beliau masih presiden, dan sebagai presiden dia adalah pejabat publik, dan pertanyaan rakyat terhadap pejabat publik itu bukan delik, kan itu dasarnya kan. Kenapa? Karena pejabat publik itu memakai ijazahnya pada waktu itu untuk dijadikan alasan administratif. Jadi nggak ada urusan dengan sebut aja hina menghina atau menyebar kebohongan. Publik bertanya ketika presiden masih menjabat sebagai kepala negara. Pertanyaan warga negara pada kepala negara, tidak ada delik di situ. Jadi masalahnya kenapa tidak dijawab ketika presiden menjadi warga negara, supaya tidak ada kegaduhan bertahun-tahun kan. Ini juga satu problem yang mungkin akan dipersoalkan oleh para pihak pelapor tuh, atau mereka yang didakwa menyebarkan berita buruk. Sebetulnya ini bukan berita buruk, ini pertanyaan tentang syarat administrasi, itu ijazah yang harus diperlihatkan, bukan dalam upaya untuk menuduh atau bersifat kriminal. Jadi sekali lagi konteks dari soal ini adalah pertanyaan warga negara tentang keaslian ijazah Jokowi, bukan pertanyaan warga negara terhadap Jokowi, tapi terhadap kepala negara yang membawa ijazahnya ke KPU. Jadi ini soalnya akan panjang, dalam bagian ini aja pasti akan ada debat akademis atau situ, karena saat ini ya banyak berita-berita yang kita lihat, ya harus betul-betul dikawal bagaimana supaya penegakan aturan itu tetap menjunjung tinggi nilai-nilai hak asasi manusia. Ya, baru saja kita dengar informasi ada penggeledahan yang mungkin perlu ada SOP yang semakin humanis gitu dari para aparat kita. Nah, jadi banyak lagi sebenarnya host. Nanti bisa kudem nanti host itu, menteri mana yang harus dia begitu. Oke, kalau teman-teman aktivis ini justru lebih fokus menyoroti tentang masalah barisan kabinet ekonomi, apa menteri-menteri ekonomi sebetulnya. Kalau yang lain-lain belum terungkap gitu ya. Ada yang mau untuk dielaborasi? Iya, siap. Ya. Ya. Ada yang mau dielaborasi terkait apa yang disampaikan oleh Ansir? Kaitannya semangat reformasi lah, Tom. Karena ini refleksi reformasi, Tom. Iya, iya. Ya, termasuk ya apa itu perlu direview juga itu, kalau misalnya ekonomi itu perlu direview juga tuh. Apa kan mengenai katakanlah Danantara ya. Danantara itu mesti direview juga tuh objektifnya segala macam, karena apa yang masyarakat lihat ini masih agak abu-abu gitu kan, masih agak nih gray area nih, ini mau dijadikan seperti apa, terus underlying asetnya itu berlaku sebagai apa gitu, apakah sebagai
Nah, itu kan masih belum gitu kan. Masih belum ada gambaran yang jelas. Karena yang dipertaruhkan ini adalah boleh dibilang aset negara gitu. Jadi emang perlu juga gitu pemerintah memberi gambaran yang lebih jelas sehingga katakanlah orang-orang tuh bisa melakukan kayak semacam evaluasi gitu mengenai objektifnya, mengenai sasarannya gitu kan, apa yang hendak dicapai gitu. Karena yang dipertaruhkan ini boleh dibilang ya aset negara gitu. Kira-kira itu ya kalau dari sisi ekonomi. Menteri ekonomi kalau misalnya perlu diganti ya ganti aja gitu kan. Karena kalau yang itu terus mungkin agak repot nanti kan. Katanya Amsir, kajian akademis dan kajian politis itu masih dominan kajian politis. Orang yang ada di barisan Menteri Ekonomi itu secara historis politiknya masih berwajah Presiden ke-7 dan itu sulit untuk kajian akademisnya mengalahkan kajian politisnya itu Tong katanya Amsir sih. Ya, tapi kan tadi siapa? Abang yang sebelumnya kan udah kasih gambaran, Bang. Kan, mengenai bahwa faksi-faksi itu boleh dibilang ya dibilang nggak ada ya ada, dibilang nggak ada ya nyata. Kan gitu, Bang. Mesti bangun. Iya kan, Bang? Mesti bangun kekuatan dulu gitu. Jadi memang faktanya yang berlaku saat ini ya seperti itu, terima atau nggak terima gitu. Dari narasi Amsir, dari narasi banyak pihak tadi itu, yang menjadi beban, kenapa Pak Prabowo tidak akseleratif untuk melakukan menjalankan asta-citanya, terbebani dengan bayang-bayang Jokowi kan, meskipun tidak secara langsung, orang-orangnya, faksi-faksinya, anasir-anasirnya, bukan Amsir ya. Di situ kan sebetulnya dibeban dan semangat reformasi forum refleksi reformasi ini justru memperingatkan itu agar Pak Prabowo bisa lepas dari bayang-bayang itu dengan beberapa masukan kan. Ya. Tapi ini baru awal ya Bang ya. Jadi memang nggak bisa serta-merta. Tapi kan kelihatan bahwa Pak Prabowo nggak akan mengerjakan atau melakukan katakanlah sesuatu proyek atau apapun gitu yang kira-kira menguntungkan istilahnya menguntungkan Jokowi secara politik, tapi itu bukan achievement-nya dia gitu kan. Ya bisa kelihatan lah beberapa proyek kan mungkin tidak dihentikan tapi tertunda dan itu jadinya seperti memperoleh alasan yang berdasar gitu, entah anggaran entah apa gitu, tapi kan ini bukan advantage-nya kasarnya ya, ini advantage-nya bukan buat gua, ngapain juga gua kerjain, meskipun secara politis mungkin Pak Prabowo selalu teriaknya hidup Jokowi, kira-kira seperti itu. Nah, itu kalau itu yang aku baca, Bang. Amsir. Siap. Kemarin itu salah satu yang muncul, Masinton justru fokus menolak usulan Pak Harto menjadi pahlawan gitu ya. Karena dijadikan salah satu tagline dan fokus ya, titik fokus yang dilakukan oleh Masinton dalam merefleksi semangat reformasi. Gimana? Apa responmu? Jadi ya mungkin kalau terkait yang satu itu, host, memang sudut pandang kita kalau saya dari sisi ya yang melihat secara intervensi putus-putus Sir, membantah apa yang disampaikan oleh anak-anak. Iya. Tetapi kalau saya dikatakan secara pribadi perlu kajian bersama yang dilandasi rasa semangat daripada Pancasila Undang-Undang Dasar 45 kita. Itu saja singkat sebenarnya. Ya, perlu dikaji lebih dalam
berdasarkan pijakan daripada ya pribadi kita sebagai orang yang berpancasila. Itu aja host, makasih host. Bukan sir. Ini kan sebetulnya kita sederhana, nggak terlalu sulit seperti yang kamu sampaikan. Ini bicara masalah refleksi semangat 98 reformasi. Di 98 itu tidak bisa tidak dikaitkan dengan common enemy pemerintahan waktu itu, gerakan di waktu itu adalah Pak Harto common enemy-nya. Lalu setelah 20 tahun ada upaya di beberapa elemen masyarakat yang mencoba untuk mengusulkan Pak Harto menjadi pahlawan. Kalau dikaitkan dalam konteks ini kan bergerak di kutub yang lain gitu sebetulnya kalau bicara masalah situasi dan suasana waktu referensi 98 sir. Kok masih mau dikaji-kaji lebih dalam lagi gimana sir? Iya host, karena gini, saya harus menghormati masyarakat kita Indonesia ini yang lahir tidak pada satu masa gitu ya, dari masa ke masa ya, pertumbuhan penduduk kita, pertumbuhan pengetahuan, kajian-kajian kita juga. Kemudian kalau saya bertanya misalnya ya, saya tidak pada posisi dukung-mendukung gitu ya, saya mencoba berpikir secara rasional objektif sebagai penganut Pancasila gitu. Kemudian kalau itu pun misalnya ada orang yang mengajukan itu, apa sih urgensinya? Kenapa kita ini harus bangga-bangga dibuat misalnya menjadi pahlawan inilah, pahlawan itulah? Ya, yang dibutuhkan rakyat saat ini adalah bersama rakyat kita semua pahlawan memperjuangkan negara kita ini semakin maju, semakin sejahtera dan semakin bermartabat. Itu saja mungkin. Mohon maaf Pak Host. Saya bisa memahami bagaimana kamu untuk mencoba menghindar untuk menjawab secara langsung. Oke. Ko. Bentar, 5 menit Kamu lagi. kan mungkin 5 menit lagi. 5 menit lagi dulu baru sampai saya. Oke. Tong, nanti ke Kuku saya mencoba nanya Mas Ari. Kuku itu pasti paham tentang masalah Sritek karena dia orang yang bergerak di ekonomi sebetulnya. Ya. Ini ada kaitannya dengan Jokowi atau tidak gitu. Kalau Tong tadi kan ngomongnya sudah menjadi rahasia umum, tapi kita kan masih belum. Saya mencoba untuk geser ke ini aja ya Tong ya. Hah? Bergeser ke ini aja temanya ya. Karena ini kemarin Tong, nih Tong. Ya. Kalau ini dikaitkan dengan Pak Jokowi lagi, banyak orang yang masih belum cukup informasi untuk mengaitkan. Hanya Tong dan Bunda Bingo tadi yang sempat mengaitkan ini adalah bagian dari orang yang dekat dengan Pak Jokowi. Kalau Aguan kan semua orang tahu tuh historisnya. Kalau ini apa benar gitu maksudku? Ya enggak, dulu malah ngiranya itu milik keluarganya Jokowi, ternyata bukan. Sritek ini. Udah Oh, lama Bang itu Bang. Jadi itu udah lama sekali dari semenjak dia mau go public ya. Kan tadinya malah apa punyanya Haryono Isman karena ada kan Sri Rejeki Isman ternyata bukan gitu. Jadi itu udah lama Bang itu. Sritek itu udah lama Bang. Jadi enggak, tadi Bunda Bingo itu justru dia punya informasi ini sengaja memang didesain pilot. Gini Bang, kalau dalam perusahaan desain itu sih itu biasa juga dilakukan ya. Jadi dalam artian gini, boleh dibilang sih ininya itu istilahnya equity dalam artian real equity-nya itu kalau di Indonesia tuh itu kayak semacam praktek para konglomerat tuh seperti itu, real equity-nya benar-benar nggak pernah hilang Bang. Jadi hampir seperti gini ya, box seperti hartanya mungkin dilempar ke laut Pasifik, kuncinya itu di laut Atlantik, kira-kira gitu Bang. Jadi nggak pernah benar-benar. Biasanya artinya mempilotkan perusahaan itu